Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini kelompok Lindong tidak bertemu musuh tangguh lagi selama perjalanan mereka selanjutnya. Setelah beberapa saat, terlihat sebuah danau besar yang luar biasa terletak di kejauhan. Beberapa suara angin menderu terdengar dari lingkungan mereka ketika kelompok Lindong muncul di sekitar danau itu. Ini adalah bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Mata Guyan mengamati danau yang tenang. Beberapa kegembiraan juga melintas jauh di dalam matanya saat dia berbicara dengan suara yang rendah. Sepertinya mereka semua telah tiba. Mata Lindong menyapu lingkungan danau. Klan Wei dan faksi kuat lainnya yang mereka temui di kaki gunung, sebagian besar berhasil mencapai tempat ini. Namun dari jejak darah yang menempel di tubuh mereka, dapat dikatakan bahwa perjalanan mereka jauh dari kata damai. Sementara mata Lindong mengamati sekelilingnya, kelompok dari baja Laut Naga Hitam menatap mereka dari kejauhan dan terkejut. Segera setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kelompok Lindong benar-benar dapat dengan cepat melepaskan 3,5 langkah ke tahap kehidupan mendalam binatang iblis. Orang-orang itu, mata Guyan dingin saat dia melihat orang-orang dari bajak Laut Naga Hitam. Jelas dia sedikit marah karena kelicikan mereka sebelumnya. Lindong melirik kelompok dari bajak Laut Naga Hitam dengan acuh tak acuh. Setelah itu dia menarik pandangannya dan berbalik ke tengah danau, di mana sebuah pulau hijau kecil berada. Lingkaran cahaya misterius samar-samar tersebar dari tengah pulau. Buah roh misterius kehidupan hanya akan muncul ketika matahari dan bulan saling bersilangan. Waktu itu semakin dekat. Ucap Guyan melirik matahari yang turun secara bertahap, di mana ular iblis berkepala 3 itu. Tatapan Lindong bergeser dari sisi ke sisi saat dia bertanya. Guyan sebelumnya telah menyebutkan bahwa ada ular iblis berkepala 3 tahap kehidupan mendalam awal di bagian terdalam dari Gunung Roh Misterius. Itu seharusnya bersembunyi di kedalaman danau. Setelah mencapai kekuatan seperti itu, kecerdasannya tidak lagi kalah dengan manusia. Ucap Guyan dengan sungguh-sungguh melihat ke danau yang tenang dan tidak terduga dengan hati-hati dan berkata. Lindong mengangguk sedikit. Dia sadar bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Setelah buah roh misterius kehidupan muncul, kemungkinan tempat ini akan menjadi kacau balau. Waktu dengan cepat berlalu di tengah suasana yang tegang ini. Sementara matahari yang panas di langit juga perlahan turun. Pada saat yang sama, bulan mulai muncul dengan santai di sisi lain langit. Saat matahari dan bulan muncul, semua orang bisa merasakan kekuatan Yuan di kedalaman Gunung Roh Misterius tiba-tiba mulai melonjak sangat hebat. Tanah sedikit bergetar saat riak terbentuk di danau yang tenang. Cahaya terang terus menyebar dari pulau kecil di tengah batu. Buah roh misterius kehidupan akan segera muncul. Ucap Guyan dengan cemas ketika dia melihat adegan ini. Suaranya tampak cemas dan gembira. Pada saat ini pulau di tengah danau mulai bergetar lebih kuat. Sementara cahaya yang dipancarkan dari daratan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, banyak retakan mulai menyebar dari pulau itu. Segera setelah itu, sebuah pohon raksasa yang benar-benar hijau zamrud perlahan muncul dari bawah tanah. Pohon hijau zamrud raksasa ini seperti bayi yang baru lahir. Itu tumbuh dari tanah sementara cabang dan daunnya menyebar keluar. Sementara itu pola cahaya hijau melingkar yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan terus-menerus tersebar.
Bola cahaya ini berkumpul di pohon dengan kecepatan yang menakjubkan. Di dalamnya ada 6 titik bercahaya paling cemerlang. Cahaya semakin intensif dan pada akhirnya cahaya itu secara bertahap memadat. 6 titik di mana cahaya telah berkumpul langsung berubah menjadi 6 buah hijau zamrud. Buah-buahan ini tergantung di cabang-cabang, sementara bola cahaya melingkar tetap ada di sekitarnya. 6 buah roh misterius kehidupan, ucap Guyan menatap 6 buah hijau zamrud yang terbentuk di pohon. Apakah ini buah roh misterius kehidupan? Mengapa ular iblis berkepala 3 tidak membawa mereka pergi lebih awal? Ucap Lindong mengamati pohon raksasa yang muncul dari pulau di tengah danau dan bertanya. Pohon roh misterius kehidupan ini dapat membentuk 9 buah roh misterius kehidupan. Apalagi baru akan matang saat buah ke-9 telah muncul. Ular iblis berkepala 3 itu telah menunggunya selama ini. Sayangnya, itu tidak akan bisa menunggu hari itu tiba, ucap Guyan menjelaskan. Lindong mengangguk sedikit. Jika ular iblis berkepala 3 ini dengan tegas menghapus buah roh misterius kehidupan sebelum berita tentang mereka menyebar, kemungkinan tidak ada yang akan tahu bahwa harta surgawi seperti itu ada di tempat ini. Sayangnya, keserakahannya mungkin menyebabkan tidak dapat menyimpan satupun buah roh misterius kehidupan. Pada saat ini banyak tatapan merah membara menatap tajam ke arah pohon raksasa yang bergoyang lembut di pulau di tengah danau. Mereka yang hadir juga menyadari bahwa mendapatkan buah roh misterius kehidupan itu bukanlah hal yang mudah. Jadi mereka semua tidak bertindak gegabah. Setelah beberapa saat, pilar air yang sangat besar tiba-tiba meledak dari danau yang tenang. Dari dalam pilar air, banyak tombak air hitam legam yang tajam ditembakkan. Mereka menembak ke arah sosok-sosok itu di udara dari segala arah. Tombak air yang tajam mengandung energi yang sangat ganas. Mayat beberapa orang tidak beruntung segera dipotong oleh tombak air saat darah mengalir dari luka mereka. Sesaat kemudian, semua orang melihat sosok hitam besar dengan cepat muncul dari dalam dasar danau. Bayangan makhluk besar yang keluar dari air menyelimuti radius 100 kaki, sementara aura ganas menyebar darinya. Apakah itu akhirnya muncul? Lindong menatap binatang iblis besar dengan 3 kepala raksasa saat dia menarik nafas dalam-dalam. Dia bisa merasakan perasaan bahaya yang sangat kuat dari tubuh yang terakhir. Jelas makhluk ini seharusnya adalah penguasa pulau roh misterius. Itu adalah ular iblis berkepala 3. Ini adalah ular iblis berkepala 3 ya? Ucap Lindong terkejut. Terlihat ada 3 kepala ular raksasa ganas di tubuh bagian atas makhluk itu. Masing-masing kepala ular ini memiliki tanduk yang tajam. Pada saat ini, ular iblis berkepala 3 sedang menatap kerumunan di sekitar danau dengan mata merahnya yang kejam. Kalian semua berani menyentuh milik raja ini, sekelompok orang bodoh yang mencari kematian. Ucap ular iblis berkepala 3 membuka mulutnya yang besar sambil menatap semua orang. Dengan kekuatannya yang telah mencapai level ini, ular iblis berkepala 3 sudah dapat berbicara dalam bahasa manusia. Jika mau, itu bahkan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun kekuatan pertempurannya pasti akan berkurang jika itu terjadi. Kalian semua segera keluar dari pulau roh misterius. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian untuk bertahan hidup terlepas dari mana kalian berasal. Ucap ular iblis berkepala 3 tiba-tiba menekuk tubuhnya dan meraung setelah kata-katanya terdengar. Aliran udara yang menakutkan tersapu. Itu seperti badai saat mencabut hutan di sekitarnya. Hahaha, harta alam seperti itu milik mereka yang memiliki kedekatan dengan mereka. Karena kami bisa datang ke sini, itu berarti kami memiliki kedekatan dengannya. Ada 6 buah roh misterius kehidupan di sini. Namun kau ingin memonopoli semuanya. Bukankah kau sedikit terlalu serakah? Ucap Wai Song tertawa samar. Semuanya, meskipun kita juga bisa dianggap sebagai pesaing, kita saat ini memiliki musuh bersama. Aku menyarankan agar kita bekerja sama dan menghabisi makhluk besar ini terlebih dahulu.
Ucap Wei Song melirik berbagai faksi sambil tersenyum. Wei Song juga jelas menyadari bahwa sulit untuk berurusan dengan ular iblis berkepala 3. Jika dia melakukannya hanya dengan kelompoknya saja, kemungkinan besar dia akan membayar harga yang mahal. Menanggung kerugian sendirian sementara semua orang memandang dengan niat buruk, jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Setelah terdiam beberapa saat, salah satu orang mulai berbicara. Baiklah, mari kita bekerja sama. Kalau tidak ada yang akan bisa mendapatkan buah roh misterius kehidupan. Ucap Mozan dengan suara serak pada saat ini. Hahaha, Saudara Mozan adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besarnya. Aku telah lama mendengar bahwa teknik pedang Saudara Mozan sangat hebat. Tampaknya hari ini akan membuka mataku. Ucap Wei Song tanpa sadar tertawa setelah mendengar ini. Mozan melirik Wei Song dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak berubah dalam menghadapi kata-kata ini yang merupakan upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengannya. Ayo lakukan. Suara acuh tak acuh ditransmisikan dari mulut Mozan. Pada saat berikutnya, dia benar-benar memimpin untuk bergegas ke depan. Dengan mengepalkan tangannya, pedang hitam besar muncul dalam sekejap. Selanjutnya itu menyerang ular iblis berkepala 3 dengan kecepatan kilat. Aura pedang yang sangat tajam. Mata Lindong mengeras sedikit saat dia melihat adegan ini. Aura pedang Mozan ini jelas sangat tajam. Tidak heran dia memiliki kemampuan untuk melukai ahli tahap awal kehidupan mendalam. Serangan oleh Mozan juga memecah kebuntuan di area tersebut. Mata ular iblis berkepala 3 berubah menjadi merah sepenuhnya. Itu segera membuka mulut ularnya yang besar. Saat 3 pilar cahaya hitam berbau busuk menembak langsung ke arah Mozan. Segera Mozan bergerak dan menghindari 3 pilar cahaya hitam yang ditembakkan ke arahnya. Segera setelah itu, beberapa teriakan menyedihkan terdengar dari belakangnya. Beberapa individu yang tidak beruntung telah terkena serangan itu. Seketika mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih yang mengeluarkan asap asam di tengah tangisan yang menyedihkan ini. Energi ular iblis berkepala 3 jelas mengandung racun mematikan yang sangat menakutkan. Semuanya, kita juga akan menyerang. Hati-hati, ucap Guyan dengan lembut berteriak setelah melihat adegan ini. Lindong, jika ada kesempatan nanti, kami akan membuat celah bagimu untuk merebut buah roh misterius kehidupan. Ucap Guyan memandang Lindong dan bertanya. Baiklah, ucap Lindong mengangguk. Situasi ini cukup kacau. Jika kelompok Guyan ingin terlibat, itu akan menghemat banyak usaha. Segera tubuh Lindong bergerak dan dia memimpin untuk bergegas ke depan. Cahaya hijau melonjak di tubuhnya saat dia melemparkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat dengan kejam menabrak tubuh besar ular iblis berkepala 3. Namun angin tinju ganas dari Lindong ini hanya menghasilkan sedikit penyok pada sisik ular iblis berkepala 3. Cedera seperti itu jelas bukan apa-apa bagi tubuh besar ular iblis berkepala 3. Pertahanan yang sangat kuat. Ucap Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya saat melihat ini. Binatang iblis tahap awal kehidupan mendalam memang sesuai dengan reputasinya. Setelah kelompok Lindong bergabung dalam pertempuran, udara di atas danau ini jelas menjadi lebih kacau. Banyak sosok terus melayang di udara. Segera setelah itu serangan datang seperti badai dan mendarat di tubuh besar ular iblis berkepala 3. Namun demikian, ular iblis berkepala 3 tidak berakhir dalam kerugian meskipun serangan ganas dari semua orang. Saat ketiga kepala ular itu berayun maju mundur, banyak pilar cahaya hitam berbau busuk keluar. Siapapun yang terkena akan segera mengeluarkan jeritan menyedihkan bahkan jika mereka adalah 9 ahli panggung Yuan Nirvana. Daging mereka akan meleleh saat mereka mati-matian menggerakkan Yuan Power mereka untuk memblokir erosi dari racun. Pada saat ini banyak sosok terus jatuh ke danau dari udara saat kedua belah pihak bertarung dengan mata merah. Danau yang awalnya jernih secara bertahap mulai diwarnai merah darah. Dari sini, orang bisa melihat betapa intensnya pertempuran itu. Lindong melangkah mundur menghindari pilar cahaya hitam yang lewat tepat di depan dadanya.
Matanya sedikit berkedip saat dia melirik ular iblis berkepala 3. Oh, mata Lindong tiba-tiba menyapu permukaan danau yang berwarna merah darah saat pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Dia bisa merasakan riak yang sangat tidak jelas di bawah air danau. Riak ini adalah energi mental. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu kelompok dari klan Wei Song dan benar saja, dia melihat sosok berjubah hitam di tengah kelompok itu tiba-tiba melambat. Jelas dia membagi perhatiannya untuk mengendalikan sesuatu. Memang sangat licik, ucap Lindong tertawa dingin. Tubuhnya segera meminjam momentum dari menghindar untuk mendarat di permukaan dari danau. Cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari bawah kakinya ketika dia melakukan kontak dengan permukaan air dan memasuki danau. Sementara tubuhnya sekali lagi menyerang dan bergabung dengan medan perang yang kacau. Kekacauan berlanjut dengan cara yang agak gila ini sementara 6 buah roh misterius kehidupan di pulau kecil mulai memancarkan cahaya hijau giok. Itu terlihat begitu menggoda sehingga mata seseorang akan menjadi merah karena melihatnya. Pada saat ini serangan terus-menerus ditunjukkan pada ular iblis berkepala 3. Namun ular iblis berkepala 3 itu tetap sangat ganas meskipun dikepung di semua sisi oleh banyak praktisi. Jelas ular iblis berkepala 3 menjadi semakin kesal ketika menghadapi situasi ini. Setelah beberapa saat, banyak ahli melayang di udara. Mereka sedikit terengah-engah saat menatap ular iblis berkepala 3 yang telah dipaksa kembali ke danau. Sementara kegembiraan melintas di mata mereka. Tampaknya kekuatan dari jumlah besar mereka memang cukup besar. Dia mundur, ucap Lindong terkejut melihat ke permukaan danau yang berangsur-angsur kembali tenang. Orang yang licik, dia berencana untuk menunggu orang-orang di sini untuk bertarung satu sama lain untuk buah roh misterius kehidupan sebelum keluar dan menuai manfaat dari pertikaian tersebut. Ucap Guyan berkomentar dengan suara yang rendah. Ular iblis berkepala 3 ini jelas mengerti bahwa itu tidak akan bertahan lama dalam situasi seperti ini. Namun orang-orang ini jelas tidak bersatu. Di bawah godaan buah roh misterius kehidupan, apa yang disebut kerjasama di antara mereka akan dengan cepat hancur. Pada saat itu, orang-orang ini akan mulai saling membunuh tanpa campur tangan. Sementara suasananya aneh, buah roh misterius kehidupan di pulau kecil itu tertiup angin dengan lembut, menyebabkan suara gemerisik yang samar. 6 buah roh misterius kehidupan di atasnya berkedip-kedip dengan kilau yang menggoda. Suasana aneh tidak berlangsung lama karena keserakahan berkumpul di mata banyak orang. Beberapa saat kemudian, selusin sosok tiba-tiba berbalik dan langsung bergegas menuju pulau kecil itu. Namun tepat ketika mereka baru saja bergerak, kekuatan angin yang tajam meletus di atas kepala mereka. Segera beberapa dari mereka diledakkan saat mereka memuntahkan darah sebelum mendarat di danau. Suasana aneh juga benar-benar runtuh pada saat ini. Hubungan kerjasama sebelumnya juga langsung hancur. Pada saat ini mereka telah jatuh ke dalam kekacauan total. Berbagai faksi menjadi sedikit gila di bawah godaan buah roh misterius kehidupan. Serangan ganas akan segera diluncurkan terhadap siapa saja yang berasal dari faksi yang berbeda. Pada saat ini Lindong sangat cepat. Dia menghindari banyak serangan hebat di sepanjang jalan saat dia langsung menuju pulau kecil itu. Namun beberapa kekuatan angin jahat datang bergegas dari kanannya ketika dia tidak jauh dari pulau kecil itu. Mata Lindong berubah sedikit dingin. Dia berbalik dan melemparkan pukulan yang langsung menghancurkan angin yang masuk. Setelah itu dia menoleh dan melihat 4 sosok menatapnya dengan mata tidak bersahabat. Jika kalian tidak pergi, maka kalian hanya akan menghilang. Ucap Lindong menatap 4 individu dengan mata yang dingin. Ini karena keempat orang ini berasal dari bajak laut naga hitam yang telah memikat 3 binatang iblis ke arah mereka sebelumnya. Orang ini agak tangguh. 4 orang dari bajak laut naga hitam tertawa dengan cara yang aneh. Ekspresi mereka telah berubah sedikit setelah melihat Lindong meledakkan serangan terkoordinasi mereka dengan 1 pukulan. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia menatap mereka berempat.
Kilatan ganas tiba-tiba melintas di antara mereka di saat berikutnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan saat melesat ke depan. Kau mencari kematian. Senyuman buas muncul di wajah keempat bajak laut naga hitam setelah mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani menghadapi mereka berempat sendirian. Namun senyum itu belum menyebar ketika mereka tiba-tiba membeku. Ini karena mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menyapu dari titik tabrakan. Seketika serangan gabungan dari keempatnya langsung runtuh. Kekuatan yang menakutkan merembes ke dalam tubuh keempat individu tanpa syarat apapun. Segera ekspresi mereka memucat saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur dengan cara yang menyedihkan di depan banyak mata yang terkejut. Sebelum akhirnya menembak ke danau di bawah seperti bola meriam. Sungguh orang yang kuat. Meskipun langit saat ini luar biasa kacau, mata beberapa orang tanpa sadar menunjukkan ketakutan setelah melihat serangan hebat dari Lindong. Mereka mungkin sudah melihat Lindong bertarung di kaki gunung. Tetapi keempat bajak laut naga hitam ini semuanya berada di puncak 9 tahap Yuan Nirvana. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari Lujian. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bahkan akan mampu melawan setengah langkah ahli tahap kehidupan mendalam. Meskipun demikian, mereka masih langsung dikirim terbang dengan satu tendangan dari Lindong. Bocah ini, ucap Wei Song sedikit terkejut melihat pemandangan ini dari dekat. Ekspresinya sedikit tenggelam, tetapi segera setelah itu, dia melepaskan tawa dingin. Tubuhnya berbalik dan dia bergegas ke pulau kecil dengan kecepatan kilat. Namun tepat ketika Wei Song baru saja bergegas keluar, seketika aura pedang yang sangat tajam tiba-tiba jatuh dari langit, memaksanya untuk buru-buru mundur. Setelah itu, ekspresinya suram saat dia mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan satu tangan Mozan mengawasinya dengan mata acuh tak acuh. Karena saudaramu punya waktu, aku juga akan bermain denganmu, ucap Wei Song tertawa samar. Dia mengepalkan tangannya dan tombak panjang muncul di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan menyerang ke arah Mozan. Serangan tanpa henti dilepaskan menahan Mozan dalam prosesnya. Kekacauan di langit berlanjut. Namun siapapun yang memasuki area dalam radius 100 kaki dari pulau kecil itu akan segera menghadapi serangan dari segala arah. Dengan cara ini, tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke area itu. Pemandangan seperti itu agak aneh. Hahaha, karena tidak ada yang bisa mencapai buah roh misterius kehidupan, aku tidak punya pilihan selain menikmatinya sendiri. Tawa lembut tiba-tiba terpancar dari udara di tengah-tengah kebuntuan ini. Setelah itu danau di sekitar pulau kecil itu hancur berantakan. Sosok yang agak transparan melesat dengan kecepatan kilat dan berlari menuju pohon roh misterius kehidupan. Tubuh spiritual energi mental, Tuan simbol ilahi. Semua orang di udara memiliki perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Mata mereka buru-buru terlempar ke arah kelompok klan Wei. Tangan orang berjubah hitam itu saat ini terulur. Saat gelombang demi gelombang energi mental yang kuat dengan cepat meletus darinya. Tubuh spiritual energi mental biasanya seseorang hanya bisa membentuknya setelah mencapai level master simbol ilahi. Dari sudut pandang tertentu, itu adalah keberadaan yang sedikit mirip dengan roh Yuan. Namun jika dibandingkan dengan roh Yuan, tubuh spiritual energi mental sangat cepat. Itu mendekati pohon roh misterius kehidupan dalam sekejap. Namun sudut mulut Lindong terangkat ketika membentuk senyuman dingin ketika tubuh energi spiritual mental hendak melanjutkan. Permukaan danau di sekitar pulau kecil itu meledak saat kilatan cahaya keemasan melesat dengan kecepatan kilat. Akhirnya sebuah cincin emas tajam melesat ke depan dan dengan kejam menabrak ke arah tubuh spiritual energi mental. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.